Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya anak hari ini? Baik, Bu. Sehat ya. Gimana ada yang tidak hadir hari ini? Banyak, Bu. Banyak ya. Oke, untuk memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Ada yang tahu hari ini kita akan membahas tentang apa? Tidak, Bu. Tidak tahu. Ya, hari ini kita akan membahas materi tentang sejarah kebudayaan Islam, yaitu dengan materi peradaban Islam Safawi di Persia. Ya, peradaban Safawi Islam di Persia. Ya, yang akan kita bahas itu yang pertama mengenai sejarahnya. Sejarah berdirinya kerajaan. Yang pertama, sejarah berdirinya kerajaan Islam Safawi di Persia. Yang kedua, kemunduran kerajaan Safawi Islam di Persia. Dan yang ketiga, kemajuan kerajaan Islam Safawi Persia. Yang pertama yaitu sejarah berdirinya kerajaan Islam Safawi Persia. Jadi awal mula kerajaan Safawi ini berawal dari berdirinya tarekat Safawiyah, yaitu oleh Syekh Syafiyuddin Isa pada tahun 650 Hijriah sampai 735 Hijriah di Ardabil, Persia, Iran. Kemudian Syekh Syafiyuddin beliau ini adalah seorang Sunni dan politisi. Tapi walaupun beliau ini seorang politisi, beliau ini tidak memiliki ambisi untuk berpolitik dan berkuasa. Tapi beliau ini lebih mementingkan orang-orang miskin dan menolong orang-orang miskin itu. Kemudian salah satu misi besar beliau itu yaitu mengislamkan orang-orang Mongol yang beragama Buddha. Kemudian sebagai seorang mursyid pertama, beliau ini memiliki wakil atau khalifah yang tersebar di daerah Opus hingga Teluk Persia dan daerah Kaukasus hingga daerah Mesir. Tarekat Safawiyah ini seiring berjalannya zaman ini berkembang terus hingga muncullah mursyid yang keempat, yaitu Syekh Junaid, yaitu pada tahun 850 Hijriah. Nah, sejak di bawah kepemimpinan Syekh Junaid ini, tarekat Safawi ini berubah haluan dari yang awalnya fokus dalam dunia ketasawufan yang bersifat ukhrawi, kemudian berubah menjadi aliran agama dengan kecenderungan politik dan kekuasaan yang kuat. Nah, semenjak peninggal Syekh Junaid ini, tarekat Safawiyah ini digantikan oleh putranya, yaitu bernama Syekh Haidar. Nah, pada saat Syekh Junaid ini meninggal, Syekh Haidar ini masih berusia beberapa minggu. Nah, kemudian dia ini diasuhlah oleh pamannya, yaitu seorang raja Akunyunlu yang bernama Uzun Hasan. Nah, setelah diasuh oleh Uzun Hasan, setelah dewasa, Syekh Haidar ini dijadikan menantu oleh Uzun Hasan dan dinikahkan oleh putrinya, yaitu bernama Baki Akar. Putrinya yaitu yang bernama Baki Akar. Setelah dinikahkan oleh putrinya itu bernama Baki Akar. Nah, setelah itu pada kekuasaan Uzun Hasan ini, ketika Uzun Hasan ini meninggal, kekuasaan Al-Qanyulu ini beralih pada anaknya, yaitu yang bernama Khalil. Nah, tetapi Khalil ini tidak berkuasa lama dalam memerintah itu, karena ia dibunuh oleh adiknya, yaitu yang bernama Yakub. Alasan Yakub ini membunuh si kakaknya Khalil ini, jadi merasa Khalil ini ancaman bagi dia, ancaman untuk kekuasaannya nanti. Maka itu alasan Yakub membunuh kakaknya, yaitu Khalil. Nah,
kembali ke Syekh Haidar. Nah, setelah Syekh Haidar ini ditinggal oleh ayahnya dan diasuh oleh pamannya dan ditinggalkan oleh anak pamannya yaitu Baki Aka. Nah, dia ini menggantikan penerus ayahnya, menjadi penerus ayahnya. Jadi selama ia menggantikan ayahnya, Syekh Haidar ini dia mengorganisir atau mengumpulkan para pengikut fanatik ayahnya dulu, itu para pengikut ayahnya, dan dijadikan satu menjadi tentara agama yang disebut dengan Kisilbas. Nah, apa sih yang dimaksud dengan Kisilbas itu? Jadi Kisilbas itu merupakan si kepala merah. Mereka ini mendapat julukan si kepala merah ini karena mereka sering memakai penutup kepala yang berwarna merah. Nah, pada tahun 893 Hijriah, ketika Haidar ini ingin hendak menyerang atau ingin perang, menyerang yaitu daerah Kaukasus Utara atau Rusia. Nah, pada saat di perjalanan, jadi ketika Syekh Haidar bersama pasukannya itu ingin menyerang daerah Kaukasus, yaitu pada tahun 893 Hijriah, dia ini berangkat nih ke daerah Kaukasus Utara ini, yaitu di daerah Rusia. Nah, setelah di tengah perjalanan, Syekh Haidar bersama pasukannya itu dihadang oleh Sultan Yakub dan Faruk Yasar, yaitu di daerah perbatasan Syirwanit. Nah, setelah di perbatasan Syirwanit itu terjadilah peperangan antara pasukan Syekh Haidar dengan Sultan Yakub dan Faruk Yasar. Nah, pada saat kejadian itulah Syekh Haidar itu menemui ajalnya. Nah, kemudian pada saat Syekh Haidar itu menemui ajalnya, pada saat meninggal, kemudian tarekat Safawiyah itu digantikan oleh anaknya, yaitu Ali Mirza. Nah, itulah kemudian tarekat Safawiyah itu digantikan oleh anaknya dan terus digantikan lagi oleh anaknya yang turun temurun gitu. Itu tadi mengenai sejarah berdirinya kerajaan Islam Safawi di Persia. Ya, habis ini ada yang ditanyakan tidak? Tidak, lanjut ya. Ya, sekarang itu kemajuan peradaban Islam di Safawiyah ya. Tadi yang pertama sejarahnya, dan yang sekarang yang kedua kemajuannya. Dan jadi pada saat kemajuan peradaban Islam Safawi ini, dinasti Safawi ini mengalami kemajuan setelah Raja Safawi yang kelima, yaitu Syekh Abbas pada tahun 1588 sampai 1628 Masehi. Nah, pada masa kekuasaan Syekh Abbas ini, kerajaan Safawi ini mengalami masa puncaknya, yaitu pada masa kekuasaan Syekh Abbas ini, kerajaan Safawi ini mengalami puncak kejayaannya karena pada saat kekuasaan Syekh Abbas ini, ia berhasil mengatasi gejolak politik dalam negeri yang mengganggu stabilitas negara dan sekaligus berhasil merebut kembali beberapa wilayah kekuasaan yang pernah direbut oleh kerajaan lain seperti Tabriz, Sirwan, dan sebagainya yang sebelumnya lepas direbut oleh kerajaan Utsmani. Kemudian kemajuan yang dicapai lagi pada saat kejayaannya yaitu tidak hanya terbatas di bidang politik, melainkan di bidang lainnya, yaitu yang mengalami kemajuan seperti ada di bidang ekonomi, pertama bidang ekonomi, dan yang kedua yaitu bidang ilmu pengetahuan, dan yang ketiga yaitu ada bidang pembangunan fisik dan seni. Yang pertama tadi yaitu bidang ekonomi. Jadi pada bidang ekonomi ini, kemajuan ekonomi pada masa itu bermula dengan penguasaannya atas Kepulauan Hormuz dan Pelabuhan Gumrun yang diubah menjadi Bandar Abbas. Dengan demikian, dinasti Safawi ini menguasai jalur perdagangan antara barat dan timur. Ya, kemudian yang kedua yaitu ada bidang ilmu pengetahuan. Nah, jadi dalam bidang ilmu pengetahuan ini, sepanjang sejarah Islam,
Persia ini dikenal sebagai bangsa yang telah berperadaban tinggi dan berjasa mengembangkan ilmu pengetahuan. Banyak ilmuwan yang lahir dari dinasti Safawi ini seperti Baharuddin Asy'arazi yang menguasai berbagai ilmu. Kemudian ada Syahruddin Syirazi yaitu seorang filosof, dan Muhammad Al-Bakir bin Muhammad Damad yaitu seorang filosof ahli sejarah dan geologi. Kemudian yang ketiga yaitu bidang pembangunan fisik dan seni. Nah, pada bidang ini kemajuan bidang seni ini seperti arsitektur yang ditandai dengan berdirinya sejumlah bangunan megah di Isfana sebagai ibu kota kerajaan. Seperti ada bangunan masjid, sekolah, rumah sakit, jembatan yang memanjang dari atas Zenderut, dan istana Sihil Stutun. Kemudian unsur lainnya terlihat dalam bentuk kerajinan tangan, keramik, permadani, dan benda seni lainnya. Itu tadi mengenai kemajuan Islam pada masa Safawiyah. Kita lanjut pada kemundurannya ya, Nak. Ya, kemudian ada kemundurannya. Nah, pada masa Kerajaan Safawi ini terdapat kemundurannya, yaitu sebab-sebab kemunduran dan keruntuhan Kerajaan Safawi itu, yaitu yang pertama adanya kebijakan pemerintah tentang pemusatan pemerintah dan ekonomi yang gagal. Jadi pada penerus Syekh Abbas pertama ini jadi beliau ini tidak mampu meneruskan sistem pemerintahan dan ekonomi, sehingga hal tersebut menimbulkan kerapuhan dalam sistem pertahanan militer Kerajaan Safawi. Kemudian yang kedua itu terjadinya dekadensi moral pada sebagian raja Safawi, yaitu yang ikut mempercepat proses keruntuhan dinasti Safawi. Di antaranya itu ada Sultan Sulaiman. Sultan Sulaiman ini merupakan beliau ini pecandu minuman keras yang tidak pernah menangani pemerintahan secara serius, begitu juga dengan Sultan Hussein. Selanjutnya itu ada pasukan Gulam. Jadi pasukan Gulam ini merupakan pasukan budak-budak yang dibentuk oleh Syekh Abbas, yaitu yang tidak memiliki semangat perjuangan yang tinggi seperti Kisilbas, karena mereka ini tidak memiliki ketahanan mental dan tidak memiliki bekal rohani yang cukup. Nah, kemudian ada juga kemerosotan di bidang militer. Nah, jadi kemerosotan di bidang militer ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap lemahnya pertahanan kerajaan Safawi. Itu tadi beberapa kemunduran peradaban Islam Safawi di Persia. Ya, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Cukup Ibu bertanya ya, Nak. Tadi kan pada sejarahnya kerajaan Safawi di Persia ini, Ibu menjelaskan bahwa pada saat Syekh Junaid ini meninggal, kemudian dia digantikan oleh anaknya, yaitu yang bernama Syekh Haidar. Nah, Syekh Haidar ini kan diasuh oleh pamannya, yaitu seorang raja Al-Qayyunlu, yaitu Uzun Hasan. Kemudian dinikah. Pada saat sudah dewasa, Syekh Haidar ini dinikahkan oleh seorang putri Uzun Hasan. Nah, siapa sih putri Uzun Hasan itu, bernama siapa? Yang dinikahkan oleh Syekh Haidar itu. Ya, yang pertama, ayo. Perbatasan Istrinya. Ayo, istrinya siapa? baik aja, Bu. Ya, Bagi Aka. Ya, jadi istri yang anak Uzun Hasan yang dinikahkan oleh Syekh Haidar itu yang bernama Bagi Aka ya. Nah, kemudian Ibu mau bertanya lagi. Tadi kan Ibu juga udah menjelaskan ketika Syekh Haidar ini ingin menyerang daerah Kaukasus Utara, yaitu di Rusia, Kaukasus Utara atau Rusia. Pada saat di perjalanan ingin menyerang, Syekh Haidar dengan pasukan ini di pertengahan itu dihadang oleh Sultan Yaqub dan Faruk Yasar. Yaitu tepatnya di perbatasan apa? Syuaran, Bu. Perbatasan Syirwanit ya. Oke, sampai sini sudah cukup ya materi dari Ibu? Sudah paham? Oke, minggu depan kita lanjutkan materinya ya. Oke. Ini itu saja penyampaian materi dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf.
Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.